Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. As-sifatu al-masyrutatu fi man takhtaru sukhbatahu. As-sifatu piro-piro sifat, beberapa ciri-ciri al-masyrutatu kang disyaratkan fi man ing dalem siapa, terhadap siapa takhtaru memilih sapa sira sukhbatahu yang menjadikan teman, sukhbatahu ing dadekno konco maring man. Jadi ada beberapa sifat yang direkomendasikan ya untuk menjadi pertimbangan kita di dalam memilih seorang teman, seorang sohibun sukhbah. Jadi ciri-ciri atau sifat ini menjadi pertimbangan kita untuk memilih yang sebaiknya kita jadikan teman itu siapa. Sifat-sifat. Ya'lam ketahuilah, ya'lam warwasiro ketahuilah kamu, annahu saat temani kelakuan la yasluhu tidak layak, tidak pantas, lisuhbati untuk dijadikan suhbah, jadikan konco, jadikan teman, sopo kullu insanin saben-saben menungso, sopo kullu insanin setiap orang. Tidak semua orang bisa kita jadikan sebagai teman kita, gitu ya. Tapi bahwa kita baik dengan semua orang, iya. Saya ulangi ya, kita harus berusaha untuk baik dengan semua orang itu iya. Tapi kalau meningkat menjadi suhbah, ya, hubungannya adalah hubungan kekancan, hubungan bersahabat, itu harus ada kriteria lagi yang cocok dengan kebutuhan atau yang cocok dengan kondisi yang dipertimbangkan atau diajarkan di dalam agama itu. Sopo kullu insani setiap menungso, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u tawi seseorang, almar'u tawi setiap, almar'u tawi saben-saben wong atau seseorang, almar'u tawi seseorang iku ala dini khalilihi ing atase agama koncone man. Maksudnya ala dini khalili itu keberadaan seseorang itu tidak terlepas gitu ya dari kondisi, dari keadaan teman yang dia jadikan teman itu sopo gitu. Artinya konco atau teman dalam kehidupan kita ini menjadi pertimbangan terhadap diri kita, artinya yang akan menentukan diri kita ini piye gitu ya, akan menjadi apa, sebagai apa. Ala dini khalilihi, seseorang almar'u, seseorang ala dini khalilihi iku tetep ing atase agamane koncone mar'i. Oleh karena itu kalau Anda melihat seseorang, falyandur becik melihat sapa ahadukum, salah siji ne sira kabeh man ing wong yukhalilu kang bakal dadekno konco. Khalil itu artinya teman, kekasih atau teman yang disayang. Jadi punya hubungan yang lebih dekat, ya, punya kedekatan yang lebih. Man yukhalilu. Falyanzur sapa ahadukum man yukhalilu. Jadi Anda harus berpikir, harus melihat secara jeli sapa sing ape didadekno konco atau teman dekat itu. Jadi begini. Allah menciptakan manusia itu diberikan fitrah yang dia ini butuh konco gitu ya. Jadi di samping sebagai makhluk sosial secara umum dia butuh orang lain, karena interaksi atau kebutuhan kepada orang itu kan latar belakangnya macam-macam ya, karena kerja, karena hubungan kerja, karena hubungan kebutuhan ya, kita interaksi dengan orang yang dodolan ya kita karena butuh membeli sesuatu kan gitu ya.
bahwa hidup ini diciptakan kita ini sebagai makhluk sosial, tapi di tengah kehidupan sebagai makhluk sosial itu kita membutuhkan yang lebih dekat lagi, namanya teman, namanya konco itu. Yang lebih dekat lagi kita punya namanya hubungan suami istri dan seterusnya. Teman itu nanti ada teman yang berkaitan dengan banyak gitu ya, artinya tidak satu. Ada teman yang karena hubungan pekerjaan, bisa karena hubungan organisasi, bisa karena seperjuangan, bisa karena punya profesi yang sama dan sebagainya. Itu man yukhalil. Nah, lingkungan itu sangat memberikan gambaran terhadap seseorang itu siapa gitu ya. Kalau Anda ingin melihat siapa saya ini wong iku, ya deloken nanti lingkungan dia berada gitu ya. Teman dan lingkungan itu sudah bisa merepresentasikan bagaimana sesungguhnya keberadaan seseorang. Representasi loh ya, tidak selamanya mesti plek. Paham ya? Dan orang yang suka berada di tempat yang tidak baik, tapi tujuan dia untuk berdakwah juga ada gitu ya. Paham ya? Tapi secara keseluruhan, memotret seseorang atau ingin melihat seseorang itu sesungguhnya siapa ya, koncone sopo gitu ya, lingkungannya di mana gitu, itu keluarganya kayak apa, itu bisa melihat. Tidak jauh beda dari, ya, tidak jauh terlalu jauh dari kondisi yang dia ini. Makanya agar supaya kita tetap terjaga di dalam kebaikan itu harus betul-betul berusaha untuk mencari teman yang terbaik, gitu. Maksudnya begitu, koncos yang terbaik. Dalam kalimat lain kan begitu. Fa inna tiba surrokun. Jadi karakter itu suka dia mencuri gitu. Mencuri itu artinya mempengaruhi tanpa kita sadari. Seseorang itu tanpa sadar dia, terkadang dia apa istilahnya, terpengaruh tanpa terasa gitu ya, dengan lingkungan, dengan teman itu. Itu namanya surrokun. Apa namanya? Surrokun. Dari kata saroko itu mencuri, surrokun. Fa inna tiba surrokun. Karena seringkali karakter kita ini seringkali tercuri itu artinya terpengaruhi, Nabi bilangnya surrokun. Moro-moro kita kok berubah gitu ya dengan lingkungan itu. Makanya golek lingkungan atau konco sing apik itu menjadi faktor yang bisa menjaga terhadap kebaikan yang kita miliki. Ya kan, kalau pujian kan para kiai biyen gawe kalimat kan gitu toh. Konco wong sing soleh kan gitu ya. Apa istilahnya itu? Maca Quran sak manane. Apa itu istilahnya? Nek pujian dalam sholat itu? Tombo hati, ya betul. Nah, ini. Hati ini tombo hati, itu diantaranya satu apa? Maca Quran sak manane. Kalau kita ngerti mananya itu lebih bisa menjadikan hati kita lebih tenang. Yang kedua, ono limo itu warnanya. Di antaranya lagi adalah golek konco sing soleh, wong sing soleh. Karena tadi fa inna tibaa apa? Surrokun. Apa? Fa inna tibaa surrokun. Jadi karakter itu gampang mudah dipengaruhi. Mudah tercuri gitu ya. Mudah terpengaruhi. Almar'u ala dini khalilihi. Anda memandang atau melihat seseorang itu bisa melihat dari keberadaan lingkungan seseorang itu kayak apa. Wala buddalan ora kena ora ayu tamayyaza yang to dibedakan. Ayu tamayyaza yang to dibedakake apa ayya tamayyaza boleh gitu ya. Ayya tamayyaza yang to membedakan sapa man. Ayya tamayyaza yang to membedakan sapa man. Bihisalin kan pira-pira tingkah keadaan wasifatin lan pira-pira sifat. Yarghabu bisababiha, yarghabu kang dadi demen, yarghabu kang demen sapa man sapa mar'u bisababiha dengan sebab-sebabnya sifatin fi suhbati ing dalem ngancani berteman, fi sifati ing dalem menjadikan teman maring mar'u. Jadi sebaiknya kamu ya berusaha untuk memahami sifat-sifat ini agar supaya kita punya dorongan untuk menjadikan orang yang baik, kita jadikan teman itu.
Wa jumlatu wa ayyakuna akilan. Wa jumlatu secara keseluruhan, secara global gitu ya. Bagaimana sifat-sifat orang yang bisa kita jadikan teman? Ayyakuna akilan, dia adalah orang yang cerdas. Akilan itu bani akal. Bertemanlah dengan orang yang punya kecerdasan. Sekali lagi, kecerdasan dalam konsep agama tentu tidak hanya bersifat kognitif ya, kecerdasan. Dia cerdas. Syukur kalau banyak kecerdasannya. Ya. Yang kedua, husnal khuluqi, bagus budi pekertinya. Akhlaknya dia baik. Ya, kalau memilih teman seperti itu. Ghairu fasikin, tidak dalam keadaan fasik. Ghairu fasikin halih ora fasik. Fasik itu suka berbuat maksiat. Jadi cirinya teman yang baik itu, satu, akilan. Yang kedua, husnal khuluq, akhlak atau budi pekertinya baik. Yang ketiga, ghairu fasikin, tidak suka melanggar aturan agama, syariat agama, tidak suka maksiat. Wala kharisin, dan tidak terlalu gerengseng, orang terlalu kepingin. Gerengseng itu kepingin yang sangat, punya keinginan yang kuat alat dunia, ingatasi dunia. Nah, bahasa saiki harisin alat dunia itu kedonyan. Bahwa orang punya duit, ya tidak apa-apa, orang kaya itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh kedonyan. Wong nek kedonyan itu dia dikendalikan oleh dunianya, bukan dia yang mengendalikan apa? Dunia. Orang yang kedonyan itu bahasa Arab ini harisun alat dunia. Apa? Harisin alat. Seneng itu nemen ngene dunia itu. Nah, konco sing koyo ngene itu tidak terlalu baik, ya. Yang bagus tadi itu apa? Akilan. Nomor 1, nomor 2 apa? Husnal khuluq. Budi pekertinya baik. Terus ghairu fasikin. Lalu tidak harisin alat dunia. Ora kedonyan. Tapi kalau dia lalu punya dunia kayak ya ora apa-apa gitu ya. Ya sifatnya duniawi. Lagi contoh angel ya, kalau konco yang dengan sifat-sifat yang bagus seperti itu. Amal aklu anapun utawi akal, jadi ada 4 kriteria secara keseluruhan. Konco sing apik itu siji akilan, lalu yang kedua akhlake apik, nomor 3 apa tadi? Ya, akhlaknya bagus, lalu tidak suka maksiat, ghairu fasik. Nomor 4 tidak kedonyan tadi itu ya, tidak harisin alat dunia itu. Ya, nek kedonyan itu bisa mentalan ya, orang kalau kedonyan itu mentalan. Koncone dhewe iso dimplok itu nanti ya. Bisa dimakan itu. Dagang ya duitnya iso digondol gitu ya, kok melayu gitu ya. Meskipun itu teman. Makanya ghairu harisin fid dunya. Hati-hati dengan orang yang terlalu seneng ngomongin dunia itu, yang kedonyan tadi ini. Ini kriteria dalam hal mencari teman ya. Konco yang bodoh, yang tidak punya, ya itu menjadikan Anda tidak bisa cerdas. Semuanya ada bilang satu musuh yang cerdas, yang pinter itu lebih baik daripada 1000 kawan tapi bodoh kabeh. Karena musuhmu yang cerdas itu menjadikan kamu juga bisa menjadi cerdas. Konco bodoh ngerasa pinter dewi nanti itu, ya. Nek kepengin roh bahwa kamu pinter dewi ya golek konco sing enggak genah itu ya, lalu itu ya. Wah, gue pinter gitu ya. Sehingga hidupnya tidak ada motivasi, itu ada dorongan gitu ya. Oke. Amal aklu adapun utawi akal, kecerdasan maksudnya akal. Fahuwa moko utawi akal iku rasul mali, menjadi modal utama, menjadi pokoknya harta. Wa huwa utawi akal iku al aslu kang asal. Fala khairu, maka tidak ada kebaikan iku maujud. Fala khairu, maka ora ana kebaikan iku maujud fi suhbatil ahmaki, ing dalem berteman dengan orang yang bodoh, yang kumprung. Ahmak itu kumprung. Kumprung itu ya ndak pinter akalnya, terus
karepe dhewe itu ahmak. Fa ilal wakhsyati wal qati'ati tarji'u akibatiha. Wakhsya itu gelisah. Wal qati'ati dan terputus tarji'u bakal kembali sira kabeh, bakal balik sira akibataha ing akibatnya suhbah tadi. Wa intalat meskipun suwi apa suhbah. Waqad qila muqata'atul ahmaki iku qurbanun ilallahi ta'ala, memutus orang yang akhmak, yang kumprung, yang bodoh itu qurbanun adalah mendekat. Qurbanun itu qaribun, mendekat ilallahi ta'ala. Wa amma khusnul khuluq anapun utawi bagusnya budi pekerti fala buddha minhu, harus cari teman yang akhlaknya itu baik. Fa inna man ghalabahu ghadabun, kalau orang dengan akhlak yang tidak baik suka marah umumnya, suka marah itu akhlaknya tidak baik. Au syahwatun, atau dia suka mengumbar nafsu syahwatnya. Au bukhlun, atau dia itu bakhil, bakhil itu karakter yang tidak baik. Au jubnun, atau dia penakut, juben. Wa ata'a, dan mematuhi, wa ata'a lan tunduk sapa man nahwa ing hawa nafsu iman, fala khaira, maka tidak ada kebaikan iku maujud fi suhbati, di dalam membuat atau menjadikan teman maring tadi ini, orang-orang yang akhlaknya tidak baik tadi. Jadi kebalikannya ya, dari yang pertama tadi itu ya. Akil itu lawannya akhmak tadi itu. Ya, husnul khuluq adalah lawannya budi pekerti yang tidak baik. Yang tidak baik tadi, orang yang akhlak tidak baik ya termasuk pemarah, ya, temperamental, macam-macam tadi. Fala khair. Titik, silakan, ada yang tanya. Aman. Pendapat bagaimana kita tidak pilih-pilih teman, artinya berkawan dengan siapa saja itu, tapi kita memiliki kontrol yang baik untuk tidak terlibat dalam sebuah pertemanan yang mungkin itu menjerumuskan atau seperti apa. Terkadang kan kita sulit untuk menghindarkan di situasi seperti itu, mungkin sebelumnya sudah dekat dan lain sebagainya. Jadi nanti ada kriteria ya, suhbah. Kriteria suhbah itu ada. Jadi kalau kita baik, tadi saya katakan, atau berteman masih di bawahnya suhbah, itu mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau suhbah itu sudah pertemanan yang mungkin agak jarang sekarang orang yang melakukan hubungan suhbah itu. Nanti ada kriterianya. Kriteria suhbah itu seakan-akan tidak ada jarak kok ya, antara satu dengan yang lain. Ini kayak pertolongan itu ya apa istilahnya, koyok bahkan tidak ada batas barang itu kayak. Meski ya iki ngonku karena teman dekat dia ya wis kamu gawe-gawein gitu loh. Jadi kalau suhbah itu memang pola pertemanan yang sudah lebih dari sekedar teman dalam bahasa Jawa itu. Dalam bahasa wong Indonesia ini ya teman itu. Jadi pola hubungannya itu lebih dari saudara bahkan gitu ya, dulur gitu ya. Cuman kalau saudara secara normatif kan dia terikat oleh hubungan darah ya, nasab ya. Ini hubungan yang betul-betul didasarkan pada kebaikan-kebaikan tadi. Makanya orang yang melakukan suhbah itu harus lillah. Suhbah itu hanya bisa dilakukan kalau karena Gusti Allah. Ketika kita dakwah dengan orang yang tidak baik, arek nakal umpamanya ya toh kita ngapii, ya kalau berteman dakwah tidak apa-apa gitu ya. Ukurannya loh ya. Asal kita kuat. Tapi kalau tidak, meskipun hanya berteman, ngapii ya kan beresiko. Karena tadi itu, Jojo malah kita yang kira trono gitu. Karena fa innat tiba apa? Surrakun. Apa? Fa innat tiba surra.
Koncoan karo arek sing biasa narkoba, kita mungkin kepengin dakwah, kita nggak kuat, ya kita malah teler dhisik nanti ya. Bisa-bisa malah mendem dulu gitu ya. Tapi kalau kita merasa kuat dan bisa dakwah ya enggak apa-apa. Tapi posisinya adalah dakwah, pola hubungannya, bukan teman. Kalau teman itu ya melebihi dulur gampangane ngono lah gitu ya. Dalam banyak hal itu. Jadi orang usah ngomong utang nek kita gak di duit itu selang dhisik sih, kawan. Bahkan dia dikasih. Koyoke nek saiki ndak ada suhbah. Makanya saya katakan yang bisa itu suhbatul ashabi Rasulillah. Zaman biyen karena betul-betul karena dorongan iman ya Allah itu. Berteman karena sahabat Nabi itu bertemannya adalah karena Allah itu. Sehingga hampir nggak ada sekat melebur ya, melebur. Puncaknya itu di situ. Kalau suami istri baik itu kan karena memang ada hubungan seneng ya, ada hubungan cinta, ada hubungan tanggung jawab. Ini saja tidak punya hubungan apa-apa, tetapi karena diikat oleh keimanan tadi ini, lalu hubungan itu betul-betul melebihi dari hubungan yang semestinya sebagai seorang keluarga gitu, gampangannya ngono lah gitu, suhbah. Maka nanti ada hubungan yang sifatnya ailah karena keluarga, ada hubungan yang karena pertemanan. Tingkat keyakinannya tentu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa. Kasuhbati ashabi Rasulillah. Gambarannya seperti persahabatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu. Sehingga dalam Al-Quran sampai dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim. Sahabat yang sesungguhnya maka dia akan mengutamakan temannya daripada dia memperhatikan dirinya sendiri. Jadi panganan koncone gak duwe, padha-padha gak duwe, dhek panganane dikekno koncone. Sing ngono ya ngono pisan gitu loh ya. Koncone kono dikek sembarang, kono gak tau ngekeki ya berteman namanya. Pola hubungannya seperti itu. Jadi sekali lagi kalau berteman baik, kalau baik kepada siapa saja itu anjuran agama. Berteman kepada siapapun boleh, tapi kalau suhbah itu harus dengan kriteria. Ya kamu berteman dengan, tapi kan teman biasa, maksudnya tidak terlalu dekat. Ada teman yang betul-betul kayak dulur, nah itu bisa jadi suhbah itu sudah. Ya, sohibun tadi ini. Nah yang seperti itu tentu harus ada kriteria secara khusus tadi itu. Yang satu apa tadi? Akilat, terus kemudian husnul khuluqi, budi pekertinya baik, lalu ghairu fasikin, tidak dalam keadaan apa? Fasik, lalu kemudian ya, tidak dalam keadaan seneng dunia. Artinya apa? Ke dunia. Terus ketunyan ya. Itu ketunyan, sugih. Anak sugih tapi gak ketunyan. Baik dengan orang. Suka sedekah itu berarti gak ketunyan. Nek ketunyan itu koyo rayah sembarang, wong kudu dijekik, dia seneng gitu kalau orang lain bisa dia kuasai gitu loh ya, maksudnya begitu. Terus dunyanya orang kena diudik-udik, mediti setengah mati gitu ya. Nah, itu namanya apa? Ketunyan. Apa namanya? Ketunyan. Ketunyan itu tidak harus sugih loh ya. Kadang ada orang melarat tapi ketunyan. Wah yang begawe ini gak tahu leren-leren, berarti itu ya ketunyan. Paham ya? Tidak ngereken terhadap kesehatan dirinya, terhadap keluarganya, ngejar duit tok saja. Kau oleh-oleh mana duitnya? Oh itu kan ketunyan sing orang tahu untuk dunia gitu ya. Karena ketunyan sing dia bisa menghasilkan banyak, tidak apa-apa, ekspansif apa gitu. Jadi suka dunia itu fitrah, asal tidak melebihi suka dari Allah. Yang tidak boleh itu keduniaan tadi itu, menyukai dengan melupakan terhadap kewajiban dan haknya kepada Allah maupun kepada sesama, itu namanya keduniaan. Apa namanya? Keduniaan atau kharisun alat dunia. Apa? Kharisun alat dunia. Bifanfa'na bi barakatihim wa hadina khulsana bi rahmatihim wa antana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.